Tawang sepannya bitu sada ayat sada satu ayat itu. Simpulan kita merete Bang Yohana tu amang nabi tu bulu membuka dalam doa. Sudah ini yang pikirnya praktis hati kita. Ya. Sebenarnya mana buku data siap nomor 125. Nomor 125. Biarlah Engkau berkati kami Tuhan, Tuhan sempurna supaya kami dapat hidup juga dengan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam kedalaman tempat ini. Lindungi mereka dan sertai mereka supaya mereka tinggal di tempat ini dengan selamat dan bersama dengan kami bisa memilih. Bagi mereka akhir sampai kepada hal-hal yang depan mereka biarkan tadi sertai Tuhan, karena Tuhan kami serahkan selama ini dari awal hingga akhirnya, biarlah Tuhan yang menuntun kami semua. Karuniakan terus kepada kami semua Tuhan, supaya kami dapat menjalani jalur ini dengan damai sejahtera karena kasih setia Tuhan. Bapa di surga, kami tanya menjalani kehidupan kami ini Tuhan, kami mengakui yang dilakukan Tuhan, baik pada pikiran kami, perasaan hati kami, perkataan-Mu yang perbuatan ini kalah tubuh kami ini Tuhan, yang melukai hati-Mu Tuhan, sehingga kami jatuh dalam dosa Tuhan. Kami mohon sia-sia, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, layakkanlah kami di hadapan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa memohon dan mengucap syukur.
Amin. Lalu kalau mengenang antara jabatan naik secara monta-monta yang sepanjang itu saja satu ayat itu. Pajahama masuk sore. Oma katanya Jehovah narotu si sepanjang anak si Husi, Ima anak si Gedalia, Ima anak si Amaria, Ima anak si Hizkia, ujudi akak Arun si Josia, anak si Amon, raja si Juda. Rasi ponok kuma joma dohot pinahan, rasi ponok kuma pidong aka namar tonga langit, dohot teki akan dari bagasan laut, aka joma berjahat, rak dohot sibahik gasik, aku matomon maniapon aka jomai, siang sisi di tanah on, nina Jehovah. Rodi halak akan bersobat beparangan di langit, di atasnya akan taruh akan marsinggah, huhut marmamang tu Jehovah, huhut marmamang tu Malkom. Lord akan nama balik siang Jehovah, akan masuk mengelui Jehovah, jalan dalam mengguna untuk ibadah. Hohong mahamung meredup Tuhan Jehovah, jonok nama hari di Jehovah. Nunga dipadiri Jehovah sadar bedean si potongan, nunga dibarbadiai halak na binionai, ima sahakna, ngai mapasarkan na tuinang, padita demak majahahon bahan sermon. Pakai mama ina bahan sermon kita na pinara deni ama pendeta Simon, jadi ama pendeta Simon dan gue do sermon ada ama ina. Topik ini masuk ke minggu kalau di almanak minggu 27 modul Trinitatis alelos bisonma ujung tahun paruriaon jaga dohotma panimotan nyata namun ina. Topiknya penghakiman yang terakhir, panghuman dapat udi. Patujolo dipabangkit jalan disuruh di Batado si Stefania lawan marsuaraho manurangi taringo tu doh tasiko ngani debata na ikomasa buah-buah taringo tu namasa tu bangso Juda narodo tikina pamasau ni debata ma na tu bangsona doho tu aka bangso na badau jala manoba debata Baal manguruting doho rak doho aka malik alanunga sega baksoi di ida debata dilubahon ma margutihite panuriran sepania lau manihapon Juda doho Jerusalem mardalan dohu secara fisik tunasida jala laos di pagotoho ma nahut do debata di asin rohana do kasitonganna dan gadong naluput siang uhu dari debata alami ido ubahen di surilatkon asa karena ubaon batonai ala jono nama hari di Tuhani Harokat Tuhani laupatu pahati koran bahwa sitongan tu bangsa Israel jala martudu-tudu tu haroloni Kristus Yesus. Hatorangan ditumpuk. Nama Zefanya berasal dari Despanya yang artinya ia yang disembunyikan Tuhan. Zefanya melayani pada masa pemerintahan Raja Yosia bin Amon. Nama Zefanya tentu mengundang pertanyaan tentang latar belakang kehidupannya. Zefanya sendiri merupakan generasi keempat dari Raja Hizkia. Jadi Zefanya adalah generasi Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Sebelum Raja Yosia memerintah, ada dua raja yang memerintah yang terkenal jahat dan tidak takut akan Tuhan serta menyembah berhala, yaitu Raja Manasye dan Raja Amon. Mereka melakukan pembantaian untuk menghancurkan keturunan Raja Hizkia, termasuk Zefanya sendiri.
Namun Zefanya selamat oleh karena Allah telah menolongnya dengan jalan menyembunyikannya. Itulah sebabnya dia diberi nama Zefanya. Secara umum, kitab Zefanya berisikan peringatan akan hukuman Allah yang akan datang serta janji-janji akan pemulihan umat Allah. Ditekankan juga akan pentingnya kesetiaan kepada Allah serta pertobatan setiap orang dari kejahatannya. Di bawah kepemimpinan Raja Yosia tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi, bangsa Israel mengalami pembaharuan. Pembaharuan terjadi oleh karena bangsa itu telah jatuh ke dalam jerat dosa dan penyembahan berhala. Bahkan Allah telah mereka buang melalui perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Bahwa penghukuman yang diberitakan oleh Zefanya berlaku sampai ke seluruh dunia, karena seluruh dunia telah menjauh dari Allah. Hukuman yang Allah nyatakan di tengah-tengah mereka akan segera terjadi. Masa itu akan menjadi masa-masa yang penuh dengan kesesakan dan kesulitan yang dahsyat. Ayat yang pertama kata, Onma hatani Jehovah di hata Heber defar Yehaweha patuduhon hata na dipasahat di Zefanya tu bangsoi dadasian pikiran asa diri. Alai naga besika ide bata beribana pasahaton panurirangon. Hak otoritas Allah dalam menyampaikan nubuat penghakiman. Ayat 2 dan 3, hata hari sabhonokku di hata Heber ima aso aser bentuk akar asar yang berarti mengumpulkan untuk menghapus secara total. Ini menandakan tidak ada yang luput dari penghukuman Allah. Di ayat 3 ada dua perubahan urutan sian akana di topa debata kata surat disada Musa bidusada akana di laut deke akna di atas tano pidu apori akana di darat inahan manah jolma alai di ayat ton imas yang jolma tu akana di darat tu akana di tano saha tu akana di laut napa bohon alamidus mapai alaridosa mapai gabesega akan natinupang di batang. Ketika Allah bertindak menghakimi bukan sekedar menghukum manusia, melainkan memulihkan tatanan moral dan konsonen yang sudah rusak. Dada holang tu sasahala alai panghukuman di bata secara menyeluruh lau padenggatong salbut nado. Ayat 4 di ayat 1. Hukuman di bata dimulai sian bangso na pinilitna. Dan di halumur di bata bangsona molo sumangulu di habadiau diungkap di bata do bentuk kejahatan di bangsa Juda do saluhut pangisi di Jerusalem jalai komasa mahuman di bata napaljodo sinkritisme menduakan Tuhan. Mereka rajin menyembah berhala, namun di sisi lain mereka menyembah berhala di sobanasi dan Baal akapaharudi dohot akamali akan nama sobat parangan di langit akan nama kom dewa bangsu Amon alai dohot musenasida marmamang tu Jehovah dan di halumur di bata halak nama jogwarna alai rohana tu di bata na asing napa dua hot iman namanya gawon Jehovah akan nama balik sian Jehovah akan semangalului Jehovah jaladan marpanukun tu ibana. Ayat 7 hohong mamarabut pun debata. Sada parenta siap debata dapat tuduhon horan suara di debata ma na ikon tananihon karena dia adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas seluruh bumi. Jalahita manusia ikon hohobdo maradok pun ibana marhite nama nolosori masa dosa dia lupana. Dipanggil debata ma asamula merdeka kita tu debata marhite narade manuloi hatana. Jalan hiti akapeli yang situtungon naga betada simbol kehadiran di debata dohot haradeo di debata olo martikan dohot kita nang peso talut hita ala ni dosa pangalosiota. Pelean situtungon martudu-tudu tu haroro ni Yesus Kristus di padan naik baru
di batasan diri olo padani on dirina tujuan makartusai marhiti pelian nama melion anak nana sasadai ibanan kelaga pelian si potongan biru-biru di debata lo mamparbadiai hita siang dosa doho pangalosyota doho padinggaton hita debata doho dongan jolma nantu alam ciptaan si pausoron dan ngadong natuk manang ise lau mengabati harolone Tuhani di panidangion haporsiota di dogdog rodo Tuhani lau manguhumi halak nama ngulu doho namate asa di jalo de mobartu nani ulana be panghuman di bata dada hulan hata nama bayi hita mabiar alai somon jauh-jauh do itu hita bisa dilio de bata partikian tu hita tapake mai lau padenggaton haporsiota bisa sadi hari dope asa tapake matiki halwauni lau marhamgauni roha dohot mamula aka ulau nadenggan. Kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi yang disambungkan dengan peringatan akan saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal dunia. Artinya, baik kematian secara personal, pribadi, maupun akhir zaman secara komunal, universal, menyeluruh adalah suatu kenyataan dan kepastian. Pada saatnya nanti semua orang akan dihakimi sesuai dengan apa yang diperbuatnya selama ia hidup. Memento mori, ingatlah akan hari kematian, menyadarkan kita agar kita siap sedia kapanpun Tuhan akan memanggil kita. Di minggu akhir tahun gerejawi ini kita diajar untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita seraya bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kita, bahwa sampai ajal menjemput Allah tetap setia mengasihi kita. Alani di mingguon disumbuli doha porsiota lau pasangan pun debata asa marsangat marmulia debata disude panggulmi toni ngolunda. Amin. Pasakaiman tuina moderator. Mulia tema di inang kita tema kursu topul amanginang mengasakas tapai ikut jalan mengatur tidak hatorangan itu bukan buku jepannya lupa do umok ni buku nubuat tentang hukuman dan juga pemulihan, hukuman dan pemulihan atau restorasi. Allah dan tersiram siete bata rimasna dohot holokna parimas doibana Allah itong dopat holok ibana. Alani tomon soman konteks namasa di buku Jepannya, di kitab Jepannya tumeragam pangalahu ni Joma. Di pasahat si Jepannya malu-balu tunasida asa tu marhamu bau bisa soro dope ari ni Tuhani mubabanya bisa soro alana moloro ari ni Tuhani nang dosa dan menangis sebeda ngadok nabui mengebeli dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jala iman yang dipasahat tu kita manina mumpung bisa lewat Tuhan dope ari parasia tu kita kairos nina tabahin mati kita mula tu debata. Jala songon buku kita 240 dengan dok seliling ho ditanoon pati gorma rohak paingot ingok matotong nidok ni debata ima sau di kamanginan na boy buta bayami asalam bidang turpokon bupasahatan yang matulita sa luhuk na mangalehon kontribusi mana apitung adong nahurang taatusi tasyukur marhiti dua termin nabarjolo manginan tabuka termin tu dua hal saya tomat-tomatan isi nasihat kita silakan. Kita berbicara tentang
detail bahwa tanda-tanda mengangkat tanda-tanda zaman orang yang sudah terjadi. Tapi kalau sadar itu tadi yang terjadi dari dana asli katakanlah semakin mana macam itu sudah bahwa ada tanda-tanda zaman situasi keadaan politik di awal menjadi sudah bahkan kalau kita coba terjadi mati untuk partai itu saat itu kono bisa Tuhan Yesus itu sekali ditemukan tanda-tanda akan kedatangannya yang hidup tadi. Lalu mungkin ada sana puasa dan terjadi tadi ini tidak pernah secara detail merupakan akan kedatangan Tuhan Yesus dan Tuhan itu. Ini yang saya melihat. Ya, kemudian terima dia masuk ke dalam gaul. Sebenarnya saya tidak mengenal istimewa. Masih kita main asyik ina masuk. Saya makanya dari waktu akhir zaman, tu hari terbudi. Ya, ibu kaya kita ramaikan langsung mau pesan kami tu inang si para reserva. Ya, melihat tema mulai doa manakin songona hati HKBP berbicara soal tanda-tanda sebetulnya daun dari aman jarang. Oke, jarang karena memang HKBP sudah punya dengan nama minggu. Jadi sesuai dengan nama minggu, Tusima kita dipersiapkan segala sesuatunya. Tadi waktu memento mori di minggu ujung tahun Paruriaon, di sini di Papua juga diamankan. Banyak hal bahkan sepertinya setiap minggu kita sebetulnya diingatkan. Allah berputar mengacu untuk percaya kepada Tuhan dan berjaga-jaga. Memang di Alkitab ada dua di pakoran di siat ingat tanda-tanda akan kedatangan Tuhan. Tetapi lebih banyak kita berbicara soal tadi waktu berjaga-jaga untuk mempersiapkan diri secara rohani, untuk memang para dewa kita dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan, mau bangun diri kita, meninggalkan akan dosa, hanya berfokus kepada situ. Tapi pada intinya kita mau mengatakan bahwa Tuhan itu akan datang. Molo di patoran tarik waktu tanda-tanda, molo pasti itu jadi sana, pasti akan disampaikan. Tetapi kalau nama minggu sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan kan, hanya berfokus kepada apa yang sudah ada. Alai HKBP sudah itu akan dikatakan temer menjamitai tarik waktu kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, bahwa Tuhan akan datang, bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya. Gimana ibu tema? Melihat tema? Melihat tema di Nampalita tema, main ngomongin aku pasal tema, tuh kita musik. Iya, tuh abang si tua terbaru silahkan. Melihat tema di Payau Jaya Saja ada mison teman Tuhan yang datang kepada banyak bin Kusi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Am. Nabi disebut mengapa dan apa tujuan Nabi Yesaya ya sampai dia diperkenalkan sampai generasi keberapa tadi, generasi keempat ya. Kira-kira ada tujuan dan bahasa paling menurut dia ketika dia karena Nabi biasanya tak para semuanya sampai 4 generasi. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat. Ini masuk ke suku. Jadi bahasa pala ditekankan. Ada tujuan yang ditekankan ke pembaca. Kenapa sampai bin sampai 4 kali binnya. Itu suku-suku Natal seluruh. Kenapa dua? Di ayat 5 juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka menyembah dengan bersumpah setia. Suku-suku naik, menyembah sotoh, menyembah dalam bentuk penyembahan, bentuk nasional, penyembahan di atas sana di sotoh, di atas sotoh. Mulai tema, mulai tema yang masih dua terbang. Iya. Dan yang kedua adalah oke. Iya, ingat zaman inang di dalam perculu, upasakan tanima, bu inang tadi memang
Tumpul. Iya, mulai terjemahkan. Jadi mulai di bahan sermon dibayar sama pendeta Simon. Kan bahan sermon sama pendeta Simon beda lagi yang inang. Dijelaskan di situ bahwa ini sampai 4 generasi di zamani Raja Hizkia. Bahwa sampai di Patora sampai 4 generasi dibilkai berbeda dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Di Patolan Laodicea tiaka amanginan supaya jelaslah arti nama Zefanya itu. Arti nama Zefanya sudah dijelaskan di situ bahwa dia adalah orang yang disembunyikan oleh Tuhan. Kenapa disembunyikan? Di Patolan Laodicea hatolan itu putih tiama banyak yang pada saat itu yang ternyata mereka itu hidup di dalam kejahatan. Raja mereka adalah jahat, tapi kalau Zefanya dia takut akan Tuhan dan dia diselamatkan sehingga namanya menjadi nama Zefanya. Jadi asal moloau manida, asal memang korangna arti nama Zefanya itu untuk menjelaskan latar belakangnya kenapa dia dinamakan oleh Zefanya. Seperti nama Musa dijelaskanlah dengan ceritanya bahwa dia diambil dari air, kan begitu aman. Jadi nama Zefanya juga sampai 4 kali di Patora di Son supaya memang menjelaskan kepadanya bahwa dia adalah generasi keempat yang memang diluputkan oleh Tuhan karena dia disembunyikan oleh Tuhan karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan, berbeda dengan raja-raja yang sebelumnya. Dimasiarkan ya. Mengapa dua unakin itu tulisan dalam bahan sermon. Itu yang namanya. Coba kita search ya. Taruh masalah ando gue di pasikopi ng palita de mag yaho akadoman na asi mereka ng palita pa ng doho ang guru. Iya, lanjut. Iya. Imaman nang diterima perjodoh, terima tua manang do inanang ya kabar lalu. Pesatan lima perjodoh tua masih tua lalu silakan. Iya, gini nah. Memang kalau kita baca ya di perjanjian lama ini ya banyak sekali tentang penghakiman dan hukuman akan Tuhan ya. Jadi kayak nakut-nakutin loh, awas loh kalau macam-macam gitulah kira-kira itu. Tapi kalau kita membaca juga di perjanjian baru itu kan tentang penyelamatan manusia ya, tentang kasih, bagaimana mengasihi, bagaimana. Cuman yang jadi pertanyaan saya tentang kematian ya. Siapa sih yang membuat manusia itu mati? Apakah Tuhan? Sementara kita tahu Tuhan itu menghidupkan, bukan mematikan. Tapi di dalam Alkitab ini belum ada yang saya lihat secara secara gamblang menyatakan bahwa Tuhan itu mematikan. Karena di sini saya lihat menyadarkan kita agar kita sedia kapanpun Tuhan akan memanggil kita. Tuhan memanggil kita. Artinya dalam hal ini Tuhan itu mematikan gitu. Demikian. Ya, ini Bang. Ya, makasih Bang. Ya, Pak Satan yang matang situ musik. Menarik memang Zefanya satu keadaan sikap sangat kontras ke kehidupan sekarang. Dia bersikap berdiam diri, tidak membela diri, apalagi mencari hitam atau melemparkan kesalahan ke orang lain. Dia tetap berdiam, bahwa percaya bahwa Tuhan akan memberikan keadilan buat dia. Jadi kontras memang kehidupan Maimon, respons reaktif semua, malah mengcounter yang tidak penting. Tapi Zefanya berdiam diri dan percaya kepada Tuhan pembalasan, dan dia meyakini hanya anugerah Tuhan lah yang boleh menyelamatkan dia. Akhirnya keadaan Zefanya luar biasa untuk saat ini dikumandangkan. Berarti
Ya, kontribusi apa yang saya nama situ berdosis melihat orang. Kalau kita salah main, awalnya, iya, yang inang situ boleh kamu bodoh. Makasih Nang. Aku selalu mau itu ingin menyambung karena kalau dulu Amang Pendeta ini ya selalu diumumkan kalau khotbah epistel sama evangelium itu selalu dikasih ada benang merahnya kan. Jadi Amang Pendeta Sibarani dulu selalu itu harus jelas untuk pengertian kita benang merahnya dari epistel itu ke evangelium. Jadi ini memang benang merahnya sangat karena akhir penghakiman ya, akhir zaman penghakiman, dan di Wahyu 20 itu memang benar-benar penghakiman akhir zaman. Nah, memang sangat sulit ini kalau kita bahas di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 itu ya Inang. Tapi itu makanya sangat perlu itu dijelaskan sebenarnya. Penghakiman itu memang sangat sulit untuk walaupun sudah berulang-ulang kita bahas itu, karena tidak mudah untuk kita tangkap. Apalagi tentang ke evangelium itu Wahyu 20 ini sangat sulit, tapi itu sebenarnya harus Inang itu kalau boleh ya, itu benang merahnya itu harus selalu dibahas sehingga kita benar-benar tahu penghakiman itu di Zefania ini penghakiman pada waktu itu kah atau penghakiman akhir zaman juga. Kan ada juga penghakiman waktu pada zaman itu, zamannya Yehuda misalnya, seperti Niniwe kan, ini nabi-nabi kecil ini kan diutus Tuhan karena untuk memperingatkan bahwa umat itu telah melakukan kesalahan agar kembali lagi kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup itu, untuk menyembah kembali bahwa mereka itu memiliki Allah yang hidup. Sebenarnya Allah itu kenapa marah dulu kepada bangsa Israel memilih raja? Maka dikatakan mereka itu menolak aku gitu. Seharusnya mereka itu memilih aku inilah rajanya gitu. Tetapi bangsa Israel itu mereka menolak aku, kata Tuhan kepada Samuel karena. Jadi ke Niniwe juga dulu Yunus ya. Nah ini kemarin yang kita bahas itu Zefania ya. Ini apa? Hosea ya. Ini Zefania. Jadi Tuhan bernubuat kan untuk mengatakan bahwa Tuhan itu murka dan juga punya kasih, tetapi juga ada penghukuman dan ada belas kasih, pemulihan. Nah, ini penghukuman pada waktu itu kah Zefania ini, atau juga penghukuman akhir zaman? Nah, itu pertanyaannya. Nah, yang di Wahyu 20 itu penghakiman ini kepada semua orang ya, karena kalau tidak Allah dulu mati, Yesus Kristus tidak mati, maka semuanya sia-sia kan, nggak ada yang selamat dan tidak ada penghakiman. Nah, yang mau ditanyakan Inang, penghakiman ini kalau kepada orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, karena Yesus Kristus disalibkan semua untuk membawa keselamatan bagi seluruh umat dunia. Tetapi yang mau ditanyakan, bagaimana dengan penghakiman kepada yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu kita yang mengikuti jalan-jalan Kristus, dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus? Oke, seperti itu Inang. Terima kasih. Karena mau ditanya nanti di ayat Wahyu 20 ini ada yang
kematian yang kedua itu nanti lautan api, karena yang buat makalahnya kan Amang Simo nggak datang, jadi nggak usah itu aja yang ditanyain. Terima kasih. Memang, ya, mulai tema di gang situ berupa ulun, kesehatan mati yang tadi tadi mah. Ya, namun kami akan ada sebagai kita. Amang malau nanti menunggu tarik waktu. Allah itu menghukum. Alkitab sepertinya di perjanjian lama ini mau menyuruh jangan lakukan ini, jangan buat ini, begitu kan. Tetapi kalau kita baca perjanjian baru, di situ ada Allah yang penuh kasih. Sering kita mendengar bahwa kita melupakan bahwa Allah itu seperti dua sisi mata uang. Bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang maha besar, Allah yang memang baik, Allah yang memang Dia melimpahkan kasihnya. Tetapi tidak lupa kita bahwa Allah itu adalah Allah yang pencemburu, Allah yang murka, Allah yang marah, Allah juga yang membalaskan kejahatan setiap orang yang melakukannya. Jadi ketika Allah menghukum manusia, berbeda dengan kita. Tapi hukumannya, penderitaan itu tujuannya adalah romaubahun nasida asamuna usitu dibata. Tetapi yang lebih besar adalah Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Buktinya apa? Walaupun dia seperti dua sisi mata uang, Allah itu tetap adalah Allah yang maha kasih yang paling besar. Buktinya apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menghapuskan dosa kita, nanti dosa jelma, tetapi dia mau menjadi pribadi yang mengorbankan dirinya. Jadi kalaupun kita sering membaca Allah itu menunjukkan kemurkaan kepada manusia, karena memang Allah tidak menginginkan manusia jatuh ke dalam dosa. Keinginan Allah setelah terjadi itu mubah manasida, maka ada kesempatan bagi orang yang diselamatkan. Lalu Yusufuna manusia taringot itu siapa sebetulnya yang membunuh manusia? Apa dibata napak mulut tuh. Kenapa? Kalau Allah itu kasih kepada kita, puasa dibunuh kita, puasa mati kita, puasa kita harus mendapatkan kematian. Itu kan ada 210 noktahe nasa jelma ikor mati asatu dan muslimina. Jadi setiap manusia memang harus mati supaya semua ini menjadi baik. Apa yang mau baik? Bahwa Tuhan sudah mempersiapkan kehidupan yang dekat. Asa sudi nama ului, naporsiai seperti Janita di pertanian kemarin, ya, setia dia sampai lebih ujungnya bahwa dia akan mendapatkan kehidupan. Leono kumatu pangmuluan ibana, mahkota kehidupan bagi setiap orang yang bertahan sampai di ujungnya. Jadi kalau Allah itu mengasihi manusia, dia yang menciptakan, wasama leono na akan penderitaan kita ada kan? Saya pernah mendengar yang mengatakan demikian, sama halnya dengan manusia. Manusia, orang tua, ketika dia mempunyai anak, dia akan bahagia dengan status sebagai orang tua. Ketika dia tahu bahwa dia akan melahirkan seorang anak, dia akan mempunyai anak, dia akan berupaya untuk membesarkan anak ini. Dia akan mengasihi anak ini, dia akan kasih makan, dia akan lengkapi semua, dia akan buat yang terbaik untuk anak ini. Tapi apakah anak yang dilahirkan itu suatu saat akan melawan? Apakah anak yang dilahirkan itu suatu saat dia akan membuat suara keras, menyakiti orang tuanya, membuat kemarahan pada orang tuanya, dia akan melawan dengan ekspresi yang mungkin tidak pernah diinginkan oleh orang tuanya? Di Botonan Toras dan Riyama tahu, orang tuanya akan tak tahu orang tuanya bahwa anak yang dilahirkan ini di hari waktunya nanti dia pasti akan melawan, dia akan membuat nangis orang tuanya, dia akan menyakiti orang tuanya. Tetapi sekalipun orang tuanya tahu bahwa anaknya ini suatu saat tidak sepenuhnya baik, tapi dia tetap mengasihi, ilir domana, di pas sekolah ina, tetap diupayakan yang terbaik, walaupun di hari kemudian anaknya itu akan jahat kepada orang tuanya. Somoni manibata. Sekalipun Allah tahu bahwa manusia itu akan berdosa,
mangulau najaha kau ditinggal wanibana tetap manu pagana-ganaan, tapi kasih Tuhan dia tetap untuk kepada manusia. Songon orang tua tuyanakulna. Jadi walaupun Allah itu menunjukkan kemarahannya, menunjukkan ekspresi dari anak yang jahat tadi itu, tapi satu hal yang mau dia katakan adalah aku mengasihi engkau. Jadi kasih Allah itu tetap untuk setiap manusia, sekalipun manusia itu hidup dalam kejahatan. Ini siapkan jamaah untuk amang parusik nanti masukkan main untuk inang berutang bolong taring waktu perikop ini. Benang merahnya dengan Wahyu Evangelium sarupa batea aka amakinang menarimo itu kita tarimo tu kehidupan bahwa semuanya ini akan ada waktunya. Jadi selagi masih ada waktu, pergunakanlah waktu dengan baik asa unang sampai panghuni dibatai waktu kita. Jadi di masa kapan ini terjadi? Kalau Zefanya memang itu masanya pada saat itu, kan demikian. Jadi kalau di kitab Wahyu ini kan penglihatan yang disampaikan Yohanes kepada Yohanes di Pulau Patmos yang terjadi juga kepada umat yang ada pada saat itu. Tapi konteksnya untuk saat ini apakah masih berlaku? Itu yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu berlaku dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi beda konteksnya cuma Adela. Mungkin zaman di saat itu berbicara soal kerajaan, soal pemerintahan, soal dewa-dewi, soal aturan dengan kekaisaran. Ale mau sonarikan kita tidak dijajah dengan yang seperti di Wahyu dijajah oleh Roma, kekaisaran. Kita kan ada sonari dan tusi dia tidak. Konteks kita, dosa kita saat ini adalah ya mungkin hidup dengan kedagingan yang lain-lain. Alai mulut tari untuk penghukuman di dibata dan juga soal penghakiman itu berlaku untuk semua. Karena kedatangan Tuhan kan belum datang, dan yang dulu, sekarang dan sampai yang besok masih tetap menantikan kapan Tuhan akan datang. Imas sampai siap kami dengar melihat tema pasal tadi dengan moderator. Ya, mulai tema lina pendeta di Mangkurs Tumpul. Dorong masuk ke dalam perbudi rakyat namina sampai siap kami berbicara tentang kematian memang gak pernah menyenangkan. Berbicara tentang kematian bahkan akan membangkitkan keresahan. Melihatai kematian kadang lebih masak beruha. Itu manusiawi. Tapi kepada kita orang Kristen dikatakan kita harus dying every day, mati setiap hari. Kita tidak suka membicarakannya, tapi kita diajak untuk mati setiap hari. Itulah yang akan diingatkan kepada kita pada akhir ujung perkuliahan memento mori. Ingat ma'ari hama mati. Sesungguhnya kita di sana bukan hanya mau mengingatkan ingat hari hama mati alai, ingat ma dan syukurilah apa yang sedang Tuhan anugerahkan saat ini. Kesana juga memento mori yang akan dibawa. Maka berbicara tentang kerajaan surga, kerajaan Allah Arifat Budi, melalui firman ini mau dikatakan hadirkanlah kerajaan surga saat ini dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup bijaksana, menghitung hari-hari kita yang kita tidak tahu kapan, dan tidak akan ada satupun yang bisa menghambat kedatangan itu. Kita siap sedia. Dan hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri dan kepentingan kita sendiri, tapi hidup untuk Kristus. Dan kita, karena hidup kita untuk Kristus, maka kita tidak lagi takut akan hari esok. Halnya mengingat kematian membuat kita menghargai kehidupan. Bahwa mati dan nanti kita mengulur nina kita. Ketika kita mengetahui, mengingat kematian, kita akan menghargai indahnya kehidupan. Karena kita tidak punya Tuhan Yesus yang mati. Itu sudah selesai dalam sejarah. Kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Dimana otik nabui pasata yang mana, pasata yang mana berminta pulih itu amak guru harjana temang berapa berjudi. Oleh tema di 6 moderator,
kondisi tanah di Sermon dua lima bahasa muncul dari perjanjian lama. Rasi ponokuma zolna do binahan rapon do karena mengkohani langit ina di sadang saono ayat di Kumpul story yang juga hidup di si bahasana du martabat bajol lain berdosa gabe telah menyesal manusia itu diciptakan dalam story yang jadi di sadang saono ayat itu tong hidup bahasa di ras porok kumbajol lain tapi belum langit yang walaupun kita lihat dalam kitab Kejadian alam itu benar-benar pernah terjadi di praktik kedatangan naik nasuman dengan menasi pojong lain belaka papahan atau sudiakan alaya dong dan merah keselamatan tradisi imam rakite Bahtera Musa Bahtera Nuh walu'ar nama tradisi doaka sasat alhamdulillah kekabinaan ima dengan merah jauh alai kenyataan budak-budak museta dia melosi di sepa yang ada akapan yang ada masa hukuman alai daktola dia loke sobat nama sadi nasubal alai pasti bahasanya kapanuniran duba-duba Tuhan Israel ke Tuhan juga di Imam Molokai jalan berikut tope hatani si sipanya di pasar Tuhan juga Tuhan Israel di apakah ini sudah terjadi atau tidak merakite pembuangan Asia alaina pasti sada na nilokon na disi si pasimok man sadu na ito baunang saya tanya gaji bantu sa ibu apakah ini sudah terjadi atau belum alai tamanfaatkan na sa umpandok ni pasar untuk penerapan lagi tamanfaatkan na hari-hari ini dengan sebaik-baiknya. Jangan lagi kembali membuat hati Allah menyesal. Alai taida manuna de bileo benang keselamatan ini kita mati anak Tuhan Yesus Kristus sama nanilok na dia itu turuma tajakon na handau na pinatukan institusi asadohot kita muse di hasap kurarea na pinatupanay iba nakin baga-baga diayat itu ini pun aku boto didok disi pohon mahamu maralok Tuhan Jahuba may jonok nama hari ni Jahuba ay nunga di padiri Jahuba sada pilihan si potongan nunga di perbadiay alam na pinionay. Jadi jauh kita tuhasam kurang raya ini nai paradi isi. Bedok mahita ba, dok mahita tapaluga maramata. Asadohot kita hadiran itu si tuhasam kurang raya ini. Unak kolak kami. Mudah kan? Pinasam. Lihat dengan dia guru. 45 saya nama tadi terkait Terima kasih moderator menginang dari sermon mengalusi adik umalupadi umali pasahas pada sermon yang akan dengan Agus menasih pendi amal bangga jadi hari waktu puasa kira abu-abu jalan pasti hari waktu hari perhubungan hari perhubungan kemudian kondisi dan ada orang yang lupa di rumah bahkan di susah diri pe yang gue di orang sudah di arena ala Yesus do orang tambah itu nomor dosa anak ibadah
Hidup banyak dipertegas Paulus di 1 Tesalonik 5 ayat 1 hidup betul susunon dan pola rekod boto omuna tarimut dikina dapat sehari-hari dan pola rekod di boto omuna dina ala kakas to di boto kamu haroro di Kristus naba dua kali oli somon para kubur gitu haroro nadina. Jadi memang gudang do titik-titik kina perpujon yang mencoba manfaati Adi gado aro hari haror itu Tuhan Yesus na berdoa di sini. Alai takas kota boto sana bisa nasi dan arung nati kos. Anggusa tapi penglihatan dari dan nati kos panang sedi hari doa hari na. Itu kaya tipai masih Paulus tulis di surat lain. Tanpa lapor perlu boto omuna panang sumurti alai kureko boto omuna menurut para kotong ini berjaga-jaga lah menakan dengan na pinasahan ni ng moderator natin hari bertukang musuhan doon hari na perpuli. Dungin na padua on nasin kundi amang tabba dari musuh na kaningan natin memang udah kami na kaningan di Google Polo Sotoki adalah era lantai 2 rumah dan loteng kan di kita di lokal asbes doa deh molotar itu kan kira atap duraya deh situng na dang atap betul alai era ruangan lain selain ruang utama rumah jala bolo tayo do ditiki Yesus melakukan perjamuan makan dengan murid-muridnya era diinganan nasi semua ini do nasida dan di lantai dasar dan di lantai utama ada di lantai 2 do di sotokio nasida batu perjamuan ini asa bolo roman melalui neng manakut dan dabuk nasida era semua ini do nah jadi itu sasitung na benang merah di nama masa di tonga-tonga di bangsa Israel di masa di Stefania sasitung akan bahasa di dokter di mata kasih pono kudo hamu siapa pono kudo hamu dina karena ada terjadi ibadah yang dualisme mersop pada sida tu di mata alai tong lau na sida tu sokok naik lau na sida tu bagas joro memuji Tuhan pasahatan pilihan na menyerahkan korban bakaran do na kanasing naik alai tong na sida lau taruh na itu sokok na kaninani marsoba di batakan ani. Nah, ala di ido ala tarengo tu are marukuma do tupukon dipayo ma dan ikut dipayo bahwa keberadaan Kristus atau Allah itu adalah Allah yang adil. Allah akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Nah, itu bahen olan halan daudu jalan daudu tarik untuk nama Tuhan idol dan apokat menuju nama notong rodi sadiling dan itu apa yang dipayang Yesus duit di Matius 7 ayat 27 ayat hauluan bisa dah halat dua hidup ninda kosoman dan nasada haulungan dan nasada nari ninda jadi dipayang notong ini di pamuka pun nanti di pamuka pun bidu tolu ayat 15 do ayat 16 ala tongon hati hai biar nahagong di Laodikia Songoni do dia do pinasida lau nasida marsoba tu di mata tu tong ngali bagas doro alai lau tong nasida marsoba tu di mata gana-gana ngate. Nah, itu pakai di dokon kubo toro akau lo muna ninna naso haru ngali naso haru lasko au nina haru ngali ho mana lasnya ninna. Artinya pola dua do ya dan tidak beribadah kepada Tuhan secara utuh atau tumagon berbalik satu kali, Tuhan Rasulullah unang atong dangon-dangon sisilon nina. Dipertegas media saplonom, ay soharung ngaliho, ay soharulas nina. Utahonok kumahosian, pamangaku, bama diutahon dan dijalo dan dijakon. Dia tidak akan diterima. Nah, alang itu, kira itu sasitong na dawidahami benang merahmi namasa di tonga-tonga di Huria tonga-tonga di bangsa Israel hati hai dohot pasong bawang dasi dan di ayat 5 nak kami ingat dasi nukuni amang tabaya de amang mereka beribadah kepada Tuhan roh nasida tu bait suci roh nasida tu bagas joro alai lamu tong nasida tu ingaran na hina kulit na dikhususkan di rumahnya untuk mempersembahkan korban-korbannya tugina perpudi agar itu suku-suku yang melakukan ini ada bahasa di paluas di pertama ada tapi di halomo hosak kita hamuluat do itu teh urut aja amang di rom bidutolu ayat 20 di situ dido bahwa seluruh nado munga berdosa bahwa semua orang telah jatuh dalam dosa jala di rom
Pitu ono di sini dok do upa di umur di dosa imam hamatean ada. Rom pitu ono ayo do tolu. Alana jo ditaruh kon bahwa upa di umur di dosa do hamatean. Jala sedia do marharoro ani imasian si ada do si kawate. Jadi nang pola dari dia wasi komate ikut do harus do. Imana kening nabi orang ni nang moderator yani pasti kubul so hamatean. Jadi dia itu si nang kakani nang mati si para seremon alaniahan sedukut dalam nomor dosa jala upati nomor dosa ido ikon memulus hamatean jadi dikompara kursi Paulus mai di Timoteus bahwa mulu di akala persea dan mulu di tengah-tengah di Portibion dia ibaratkan seperti sedang berada dalam lintasan lari akan ada garis finish akan ada garis akhir di mana gue di pasar tani boleh teman melihat teman yang mati terpainam nasi kok dia deh ya Manginang tutu timang kita nang pareso di halaman 4 dukungan Manginang terbuka mabu pedeta 802 pakai pikir saudari tadi ngomong ayat sadar pakai pikir saudari dalam Tuhan punya kasih dari Tuhan debata nami dan saluhutna di ruas nihuria mari Tuhan debata dikion dari Tuhan pasapai manasi dan doa depanmu pasu-pasu ruas nihuria mi oleh Tuhan debata siana mi penasi dan satu nama goda di dia pihak ruas nihuria mi marina dari Tuhan pasu-pasu nasida dengan dijaga mari Tuhan debata Tuhan di dalam bingung kami lalu pihak ruas nihuria atau nasida di bagasan parsahito nah dirawat di rumah sakit dohok na di dalam masa rawat jalan penasida Tuhan pasapan manasida Tuhan dopanmu iman Tuhan di amang hasiahaan inang berubutar-butar dia nakomu cinta las Maria burna 70 di nyonya sintua pancaitan boru simanjunta nyonya B simanjunta inang boru sibutonga TM Tambunan inang boru hutapea naposong inang sintua boru hutapea nyonya Tambunan Yenakomu Jordan Mendropa naposong sintua de nenggolan boru sinaga amang de pardede boru nababan amang TRT Huta Barat boru Pasaribu sintua nami Tuhan sintua boru siagian dohok nyonya en lumban gaul boru sihite nang binaposong amanami pendeta Simon Manuru Tuhan debata nami upasatan manasida doa depan wali Tuhan
Asir roham, walau di rumah sakit penasida Tuhan dalam masa perawatan, sehoma Tuhan nama masu-masu, nama ngapeho tangamu nabadia ya Tuhan debatan, majama pamatang nasida, nama masu-masu saluhut nakatim medis, alat dokter, rumah sakit, paritia memayali Tuhan, mananggayo nakasahid naro di pamatang nasida, asapos rohan nasida Tuhan, malu nasida, mula nasida siang rumah sakit, pada potong keluarga nasida di bagas nasida B, di bagas alas rohan nasial koya Tuhan, alani mani Tuhan itu depanmu Tuhan, asir rohan dia karuas niurian don indra posong, natongo nasida di bagas anang perang kipas pamatangna. Tuhan debata nami, ditikio nalipea Tuhan debata, dinasorap kami dua taman nami, amang pendeta resort, uduan nami diberi ama KPP Palembang, inang diakones, dua inang bibipro, nang saluhut na peserta sinode distrik Tuhan, natongan nasida ali Tuhan debata di 3 hari na lewat, madohoti sinode distrik di muko-muko berkulu. Tuhan, disakap nasida, mula-mula penasida, tuhuriam KPP Palembang, pasu-pasu mapardadanan nasida dari Tuhan, asal sehat nasida dari Tuhan debata, pacupang do keluarga nang hami pe di pakobasyon nasida, di bagasan lasni rohan nasial koi. Alani Tuhan pasu-pasu saluhutna, akar rombongan peserta sinode distrik, ini yang mula nasida mandapoton buriana nasida dari Tuhan. Mulia temali Tuhan debata, alani pasal kami masa luhutna program hurdia di HKBP Palembang Tuhan, bisa luhutna ke pelayanan, na dipatupa di huria oleh Tuhan, sehoma nama masu-masu, nama masu-masu kami saluhutna, akan naposom oleh Tuhan debata, asaboy kami makobasi di bagasan kasih roha. Mulia tema Tuhan, pasal kami mandiri nami Tuhan depanmu, mulan mengasahon, anakmu Tuhan Yesus Kristus, makanya kami turun. Amin.